Assalamualaikum Ibu. Nah, Ibu Reta, silakan Bu. Gimana Ibu Reta? Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Semangat. Masih, tapi agak sedikit aku. Karena memang musim sekarang itu Iya. kadang panas, kadang hujan, ya gini ya jadinya ya ada batuk-batuk. Tapi tetap tidak mempengaruhi semangat Bu Reta kan? Siap Bu Reta, berarti sesuai dengan agenda yang sudah kita jadwalkan hari ini Bu Reta akan saya supervisi ya. Iya. Yes, oke. Sebelum kita masuk ke kelas, ini ada beberapa hal dulu yang ingin saya tanyakan ke Bu Reta. Nanti gimana nih Bu Reta? Bu Reta akan menyampaikan materi apa kepada siswa di kelas? Materi saya hari ini Bu, sudah saya sampaikan juga ya waktu pembelajaran waktu dengan anak-anak kemarin kalau menjadi jadwal kita yaitu materinya pengelolaan emosi Bu. Di kelas 8 Bu. Di materi tentang pengelolaan emosi. Ya Bu ya. Pasti tujuan dari pembelajaran Bu Reta ini. Tujuannya untuk pengelolaan emosi ini di kelas 8 saya gimana siswa itu bisa mengelola emosi secara individu, ya kan? Karena kan emosi itu kan banyak jenisnya Bu, tapi bagaimana siswa bisa mengelola emosi itu secara positif, ya kan, agar dia bisa mengendalikan emosi dalam situasi. Nah, untuk mencapai tujuan yang tadi Bu Reta sebutkan, pasti kan Bu Reta sudah menyusun strateginya ini ya, gimana biar supaya tujuan yang Bu Reta inginkan itu bisa tercapai. Nah, apa aja nih Bu strategi yang udah disiapkan nih? Saya pakai psikoedukatif ya Bu, pemberian materi edukatif. Namun sebelumnya saya juga buat tiga asesmen, yaitu kan seperti biasa asesmen mengetahui dulu ini mereka selama ini dengan pemberian kayak angka seperti itu dan Menggunakan pendekatan psikoedukatif. Kalau di BKS psikoedukatif Bu. Psikoedukatif ya Bu ya, pendekatan psikoedukatif. Tapi itu strategi yang akan Bu Reta lakukan untuk menemukan tujuan tadi ya. Nah tadi Bu Reta udah nyampain nih bahwa Bu Reta ada asesmen ya, ada asesmen di awal, ada asesmen prosesnya, kemudian ada asesmen akhir yang Bu Reta ya. Nah kalau Ibu Reta nanti melihat bagaimana indikator keberhasilan siswa itu setelah Ibu Reta lakukan pelayanan atau strategi yang sudah Ibu sampaikan kan, setelah Ibu Reta kasih asesmen gitu kan, ini indikator keberhasilannya seperti apa? Ya itu tadi Bu, kita kan ada namanya perspektif, kemudian memahami melalui pengendalian ini, ya kan, kemudian bagaimana siswa setelah melakukan atau mendapatkan materi ini nanti bisa tidak mereka menerapkannya kalau emosi positif itu dilakukan di terlihat ya bahwa siswa sudah bisa mengontrol emosinya. Iya, mengontrol emosinya Bu, kemudian bisa tidak nanti bersikap kalaupun lagi emosi itu dia diimbangi hanya seperti apa Ibu kira-kira kalau orang emosi kemudian nggak jadi emosi seperti itu. Karena kan kita anak-anak kita ini anak-anak remaja gitu ya. Nah untuk mencapai itu tentu Ibu Reta juga perlu media atau semacam alat bantu gitu ya Bu Reta. Seperti apa alat bantu yang digunakan? Ya Bu, tentu ada media visual, media kemudian saya nanti menanyakan sebuah video Bu tentang orang mengendalikan emosi itu seperti apa, ya kan, jadi mereka bisa melihat nanti, oh kalau emosi seperti nanti dampaknya seperti apa, kalau emosinya dari tempat nanti dampaknya seperti apa. Dari video itu peserta didik kita atau siswa kita nanti bisa melihat. Jadi Pak, kita ya melihat ya bagaimana PM-nya berjalan di sini kalau saya lihat dari penjelasan yang Bu Reta lakukan tadi ya. Nah Bu Reta ini kan dari serangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu nanti atau yang mereka lakukan dalam kelas nanti, ada kan fokus utama yang Ibu Reta inginkan saya lihat apa nih Ibu Reta yang mau diamati oleh saya lebih dalam gitu? Ya itu tadi Bu, pada saat nanti pada presentasi saya ingin bagian-bagian yang saya menyampaikan materinya, kemudian anak-anak meresponnya nanti Ibu memberikan sebuah tanggapan atau respon seperti itu. Kemudian harapan saya
lihat juga ke siswanya dari materi yang saya disampaikan hari ini, anak-anak masih bisa dan masih secara positif. Ada dua ya Bu ya. Berarti saya akan mengamati lebih dalam nanti bagaimana gurunya nih ya, aktivitas gurunya dan bagaimana aktivitas Siswanya. Itu ya Bu Reta. Oke Bu Reta, nanti jam 9 kalau nggak salah ya ya? Iya Bu, jam kedua ya, karena kan mereka cuma JP ya, jam 9. Jadi jam 9 saya akan ke kelas 91 ya Bu Reta ya. Kan Oh, kelas ada 9 kan apa? dalam. Memang kemarin jadwal kita kayaknya kelas 9 aja, tapi karena kata Ibu ada beberapa jadwal ini, jadi saya ubah kelas 9. Oh, ya. Agenda saya yang salah saya juga ya Bu Reta. Iya, iya. Oke, nanti setelah jadwal yang sudah tentukan, setelah pergantian jam saya akan langsung ke kelas. Iya Bu, saya tunggu. Ya, silakan Bu Reta untuk Oke. mempersiapkan kelasnya ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya, atas kesempatan. Terima kasih Bu Reta. Ya Bu, permisi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Silakan Bu. Gimana? Udah selesai di kelasnya tadi ya Bu ya? Udah Bu, alhamdulillah sudah selesai. Maaf ya Bu, masih batuk. Tapi masih aman kan? Coba dulu ya Bu Reta ya. Karena kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Reta lakukan kan tadi ya. Kondisi Bu Reta lagi batuk, tapi tetap bisa ya kita observasi lagi apa namanya seperti sini ya. Ya Bu Reta, tadi selama proses pembelajaran ya yang Bu Reta lakukan dan memberikan kelas tadi, bagaimana nih perasaan Bu Reta setelah proses pembelajaran? Ya alhamdulillah tadi proses pembelajarannya menurut saya itu sudah jalan lancar, anak-anak sudah bisa mengikuti, kemudian tidak terlalu ada kendala apapun. Ya apa video penayangan baik yang menggunakan media juga sudah Sudah ya. Tapi seneng ya Bu Reta ya. alhamdulillah senang Sesuai Bu. rencana begitu ya. Ya, sesuai rencana. Nah, dari kegiatan yang pembelajaran tadi Bu Reta, yang paling berhasil tuh menurut Bu Reta di bagian mana? Kalau menurut saya Bu, nah tadi pas ada mereka setelah mereka melihat video, tayangan video, nah kemudian saya di kelompok itu saya memberikan role play, kayak apa namanya tuh bermain peran kan Iya, gitu. iya, Bagaimana iya, sih iya, mereka, iya, iya. ya kan? Bagaimana sih mereka berperan lagi emosi dan bisa mengendalikan emosinya seperti itu. Jadi, Menarik ya Bu Reta ya. jadi anak-anak antusias di situ Bu pada saat menaikkan peran dalam mengendalikan emosi. Walaupun tadi Bu Reta bilang semuanya berjalan baik sesuai rencana, tapi saya lihat ada juga kayaknya hal-hal yang kayaknya menjadi hambatan Bu Reta gitu ya. Menurut Bu Reta apa tuh yang kira-kira menjadi tantangan Bu Reta? Gini Bu, karena memang kan anak-anak kita ini kan usia kelas 8 ini kan masih usia yang kadang-kadang lebih pengen main gitu. Jadi karena di pengambilan kelas itu masih ingin diingatkan terus Bu, teman-temannya sudah aktif ini ada aja yang masih oh ya Bu sebentar seperti oh ya Bu tunggu dulu gitu Bu ya. Jadi mengendalikan kelas ini masih belum terlalu ini Bu ya. Dari kelasnya ya kurang. Ya Bu ya, karena masih ada beberapa siswa yang maaf ya Bu, yang ini. Oh, enggak. Saya sayang lagi dulu. Oke. Itu kan tantangan yang Ibu Reta hadapi ya. Mm-mm. Siswa yang masih sulit diatur lah. Ya Bu ya. Nah, tadi kan juga ada hasil refleksi dari siswa pada saat belajar ya Bu Reta, bagaimana mereka senang atau tidak dalam belajarnya, gitu ya. Saya lihat Bu Reta juga memberikan refleksi seperti itu tadi ya. Iya Bu. Nah, untuk refleksi yang siswa dapatkan itu atau Ibu Reta dapat dari siswa itu bagaimana proses refleksi pembelajaran itu? Apa nih yang mereka tidak lanjut? Bagaimana tidak lanjut mereka? Kita kita nanti kan apa namanya setelah siswa menerima materi, kemudian kita lihat amati dan kemudian gimana mereka melakukan proses yang sudah saya berikan, materi yang saya berikan itu bisa nggak menerapkan dan bisa nggak mengaplikasikannya, nanti kemudian menerapkannya di kehidupan sehari baik di sekolah ataupun di rumah, kan seperti itu. Nah, tadi kan ada tantangan tuh. Nah, kalau kan kedepannya harapannya kan tantangan ini bisa diselesaikan ya Bu Reta ya. Nah, kira-kira strategi apa yang Bu Reta inginkan dalam menghadapi tantangannya tadi yang siswanya sulit diatur kira-kira? Ya itu tadi Bu, melakukan lagi pendekatan kan, kalau kita di BK itu kan Bu tidak hanya bimbing klasikal kan Bu, ada bimbingan kelompok
kelompok, bimbingan kelompok juga ada yang kelompoknya besar dan kelompok mini istilahnya seperti itu. Kemudian kalau memang tidak bisa, nanti misalnya masih juga nanti ada kita konseling individu. Jadi kan ada semacam sharing ringan, kemudian apa aja sih sebenarnya yang menjadi kendala mereka gitu kan. Jadi itu Bu, kalau memang nanti ini ada proses konseling. Berarti mereka akan memudahkan itu nanti ke depannya kalau memang masih susah juga diatur, kita panggil lah ya spesial gitu ya anaknya ya, baik secara berkelompok kalau memang juga nggak selesai bagus sekali mereka ya. Tapi sebenarnya Bu nggak terlalu istilahnya harus dipanggil. Nanti kalau biasanya kan kalau anak-anak ini kalau dipanggil tuh agak takut kan Bu. Jadi ada nanti saya bikin apa namanya semacam kayak apa di kelas itu kayak umum gitu, siapa sih yang mau hari ini kita bimbingan nih gitu. Nah biasanya mereka juga agak antusias Bu dengan ajakan untuk berkelompok. Atas kesadaran sendiri gitu ya Bu. mereka Jadi, ya. nah setelah itu kan kita amati, kalau tidak baru nanti secara ini. Oke, terima kasih Bu Reta ya. Sudah sangat bagus sekali ya tantangan yang Bu Reta hadapi. Bu Reta udah punya nih strategi untuk menghadapi. Nah kalau hasil dari amatan saya tadi Bu Reta ya, ada 2 fokus tadi yang Bu Reta ingin diamati ya. Saya melihat Bu Reta sudah sangat bagus tuh dalam apa namanya memberikan aktivitas sehingga siswanya benar-benar aktif dalam proses pembelajaran walaupun ada gangguan sedikit. Tadi saya lihat Bu Reta juga sudah bisa lah mengatasinya di dalam kelas itu ya. Terus bagaimana aktivitas siswa? Bagus Bu Reta. Memang apa video pembelajaran, alat-alat atau media yang tadi Bu Reta gunakan itu benar-benar bisa dilihat. Saya sangat senang tadi bagaimana kemudian Ibu Reta mengajak siswa untuk menjadi kayak psikolog gitu ya di kelasnya. Jadi dia ngajak temannya bagaimana temennya jadi kalem, padahal tadi gimana ya gitu ya. Ya terima kasih tuh Bu Reta, itu prestasi yang sangat bagus. Terima kasih banyak Ibu, masih perlu belajar ya Bu Reta. Ya nanti setelah ini dia ada hal-hal yang tadi Bu Reta masih perlu perbaikan ya berkaitan dengan bagaimana strategi untuk menghadapi siswa yang ini. Silakan Bu Reta lakukan ya. Iya Bu, iya Bu. Saya akan menindaklanjuti, saya akan lihat lagi di supervisi berikutnya. Iya Bu, silakan. Terima kasih ya Bu Reta Ya, ya. sama-sama, Ibu. Kegiatan kita hari ini selamat ya Bu Reta sudah memberikan Ya Bu, pembelajaran terima yang kasih. terbaik hari ini. Saya permisi Bu ya Bu ya. Iya. Masih ada kelas. Ya, silakan.